saya Vidya, saya dari kelas A Agribisnis kelompok 2. Di sini saya menganalisis teknologi canggih pertanian di Indonesia. Kehadiran teknologi di sektor pertanian akan menghasilkan efisiensi serta aktivitas yang berpengaruh pada hasil panen pertanian yang sudah banyak pengaplikasian teknologi dalam pertanian yang mempermudah petani dalam melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan hingga panen. Petani di Indonesia lebih memilih menggunakan teknologi canggih untuk mempermudah dan menghemat biaya serta waktu yang singkat. Untuk mempercepat panenan, alatnya di sini ada transporter, merupakan alat bibit dengan jumlah kedalaman, dengan jarak dan kondisi penanaman yang seragam. Alat ini digunakan salah satu rekomendasi dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Pertanian. Selain itu, alat ini dapat mengukur jarak yang tepat dan sesuai antar satu padi dengan padi yang lain. Yang kedua, alat Indo-Combine Harvester. Teknologi ini dapat mempermudah petani dalam melakukan panen, baik dari pemotongan, pengangkutan, perotokan, pembersihan, sertasi hingga mengarungi beras. Hal ini membantu petani dalam efisiensi waktu dan tenaga. Perawatan ini meningkatkan produktivitas pertanian hingga 99,9%. Mesin pemilah benih unggul. Benih merupakan awalan yang sangat penting dalam industri pertanian. Benih yang sangat unggul sudah barang tentu akan menghasilkan hasil yang berkualitas, namun terkadang petani sering kesulitan dalam melakukan pemilihan benih yang layak ditanam atau tidak. Selain membutuhkan banyak waktu, kecilian pemilihan jutaan benih juga diperlukan. Dengan bantuan teknologi ini membantu memilah mana yang cocok ditanam atau yang tidak. Perkenalkan, nama saya Lutfunisa Azani. Saya akan membandingkan tentang sektor teknologi di pertanian, yaitu yang pertama, inovasi awal. Pada masa awal peradaban agraris, inovasi teknologi terkait pertanian sangat mendasar namun revolusioner. Inovasi seperti domestika tanaman dan hewan, penggunaan alat-alat sederhana seperti cangkul, sabit, dan becak kayu menjadi titik balik yang signifikan. Hal ini menyebabkan transisi dari gaya hidup terburu dan meramu menuju gaya hidup menetap yang terfokus pada pertanian. Dampak utama dari inovasi-inovasi ini meliputi peningkatan stabilitas pangan, kemunculan kemungkinan pembagian kerja dan stratifikasi sosial, kemunculan peradaban. Teknologi pertanian modern. Sementara itu, teknologi pertanian modern yang berkembang pesat selama beberapa abad terakhir meliputi mekanisasi, bioteknologi, dan penggunaan data digital. Pengaruhnya terhadap pertanian modern sangat besar, yaitu yang pertama, mekanisasi. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida, rekayasa genetik tanaman, pertanian presisi. Dampak teknologi terhadap masyarakat. Teknologi pertanian modern mengubah sektor pertanian secara drastis. Di satu sisi, ia meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan secara global, memungkinkan pengurangan kelaparan dan kemiskinan di beberapa wilayah. Namun teknologi ini juga membawa beberapa tantangan, yaitu yang perbandingannya lagi, yaitu pengurangan tenaga kerja.
pengurangan tenaga kerja, skala ekonomi dan monopoli pertanian. Terus yang kedua, dampak lingkungan. Dampak lingkungan yaitu pertanian intensif. Yang ketiga, perbandingan keduanya dalam transisi SOS. Skala transformasi, pengaruh terhadap ketahanan pangan. Fase kedua teknologi ini sama-sama penting dalam membentuk masyarakat, tetapi dengan dampak yang berbeda dalam konteksnya. Itu adalah perbandingan dari video yang ada di YouTube dengan review video yang perbandingan antara yang lain. Itu adalah perbandingan dari video yang ada di YouTube dengan review video yang perbandingan antara yang lain. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghubungkan dampak teknologi pertanian modern dengan kontribusi historis pertanian dalam membentuk struktur masyarakat awal, serta mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam dampaknya terhadap masyarakat. Nah, di sini teknologi pertanian modern memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur masyarakat, mirip dengan kontribusi pertanian di masa lalu. Nah, berikut adalah analisis tentang hubungan antara keduanya serta kesamaan dan perbedaan dampaknya. Nah, yang pertama ada kontribusi histori pertanian. Nah, di kontribusi histori pertanian sendiri ada pengembangan pemukiman. Nah, pada pertanian awal memungkinkan manusia untuk beralih dari gaya hidup nomaden ke pemukiman tetap. Nah, menciptakan desa dan kota, membentuk struktur sosial yang lebih kompleks. Nah, untuk yang kedua adalah peningkatan populasi. Nah, pada peningkatan populasi di ketersediaan pangan yang lebih stabil berkontribusi pada pertumbuhan populasi, yang mana pada gilirannya memicu perkembangan budaya dan sistem pemerintahannya. Nah, yang ketiga ada spesialisasi kerja. Nah, untuk dengan surplus pangan, masyarakat dapat mengembangkan spesialisasi pekerjaan dan menciptakan kelas pekerja, pengrajin, dan pedagang. Nah, dan ada juga contohnya yaitu dari dampak teknologi pertanian modern. Nah, untuk pada dampak teknologi pertanian modern sendiri ada peningkatan produktivitas, di mana teknologi seperti pemupukan, irigasi, dan bioteknologi meningkatkan hasil pertanian, memungkinkan produksi pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah perubahan struktur sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safata Syanabila. Saya dengan NIM 240321100002.